Hai semuanya, semoga semuanya sehat, semoga masih bahagia. Saya mau lanjut cerita tentang pengalaman saya menjadi seorang relawan COVID. Oke, dimulai dari eh, kenapa saya mau menjadi seorang relawan. Jadi COVID itu relawan COVID ini mulai datang di Indonesia tuh kalau nggak salah bulan-bulan 2 ya. Bulan 2. Eh, bulan 3, kayaknya bulan 3. Nah, di situ tuh saya sementara kuliah dengan proses adaptasi yang masih baru, masih sangat baru, dan saya masih terseret-seret untuk mengikuti perkuliahan. Dan di daerah yang baru buat saya. Eh, Ketika COVID itu datang, sebagai mahasiswa kesehatan, saya cukup peduli, cukup banyak mencari tahu tentang penyakit itu, dan saya khawatir kok banyak ya yang kena. Dan kekhawatiran itu, keprihatinan itu semakin muncul ketika saya melihat banyak teman-teman saya di medis, terutama perawat, yang akhirnya menjadi positif, dan sedihnya adalah mereka akhirnya berpulang lebih dahulu. Saya lalu bertanya, separah apa penyakit ini? Terus di luar sana, di tempat saya, di kosan saya, karena saya ngekos di sini, itu banyak yang cuek. Sedangkan di berita itu mengatakan, oh ini segini gininya. Pokoknya beritanya tuh mengajarkan kita untuk lebih aware, lebih waspada, dan terkadang menimbulkan ketakutan. Melihat sekeliling itu kontras sekali. Karena di sekeliling saya seorang masih jualan, masih kontak, semuanya masih biasa. Walaupun ada beberapa orang yang memang terlihat mereka parno, mereka takut. Itu membuat saya semakin berpikir, ini ada apa sebenarnya? Kenapa ini terjadi? Dan keinginan itu tambah besar. Keinginan saya, penasaran saya terhadap COVID itu semakin besar ketika saya mendapati beberapa teman kuliah yang mengeluhkan tentang ada beberapa orang yang akhirnya takut melayani karena takut terkena COVID. Alasannya paling sering adalah karena mereka punya anak atau punya keluarga yang mereka tidak berani kalau seandainya mereka positif dan mereka tidak bisa kontak dengan anaknya, tidak bisa kembali ke rumah, atau bahkan ketika mereka sampai dipanggil, mereka tidak siap. Itu menggelitik hati saya, ya ampun. Berarti tenaga keperawatan saat ini berkurang, dan akhirnya banyaklah beberapa chat yang masuk dari grup-grup WhatsApp meminta relawan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar ke relawan PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Saya daftar di situ, namun karena saya seorang mahasiswa, saya berpikir juga takut nanti ketika saya relawan, kuliah saya terganggu. Dan ternyata kampus pun membuka lowongan mencari volunteer, dan lebih utamakan yang memiliki pengalaman ICU. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan saya pengalaman itu dari pekerjaan saya sebelumnya, karena saya pernah di ICU di rumah sakit yang cukup bagus, dan experience saya di situ menurut saya bisa saya gunakan, dan saya masih cukup ingat. Modal itu membuat saya, aduh ngapain dengan kemampuan yang saya punya dicari-cari terus saya nggak datang. Saya doa dan akhirnya hati ini semakin bergetar ingin menjadi volunteer. Ketika teman-teman mahasiswa semua kembali ke daerah, itu saya sempat marah dalam hati. Ngapain balik sih? Ntar kita menyebarkan kuman, menyebarkan virus di sana. Karena kita dari daerah tempat COVID itu paling marak. Dan kita ke daerah, bisa jadi kita ini carrier. Dan kesadaran itu saya milih untuk tetap tinggal di sini.
dan berpikir ngapain saya diam di rumah, kuliah juga bikin repot ya. Perkuliahan daring ini buat saya cukup merepotkan karena mungkin karena saya masih proses adaptasi dan dirubah baru adaptasi kuliah dan sekarang harus adaptasi daring lagi, itu membuat saya cukup kewalahan. Dan tawaran dari kampus itu ada enaknya karena dengan kita menjadi relawan volunteer ternyata beberapa hal kita difasilitasi. Ya semakin besarlah keinginan saya untuk menjadi relawan. Akhirnya saya memutuskan setelah konsultasi panjang selama sebulan lebih dengan dosen, saya milih untuk menjadi volunteer dari kampus. Ditugaskan di rumah sakit kampus pula di bagian ICU, sangat sesuai dengan yang saya punya, pengalaman yang saya punya. Jadi turunlah saya ke lapangan. Saya lupa tuh tanggal berapa tepatnya. Kalau nggak tanggal pertama saya berdinas itu tanggal 7 bulan bulan April. Tanggal 7 April pertama kali saya masuk berdinas. Dan luar biasa, saya mendapati di sana pasien COVID. Saya belajar bagaimana menggunakan APD dan itu membuat keinginan saya semakin, saya merasa oh nggak salah lagi nih, sudah tepat saya menjadi seorang volunteer. Di dalam itu saya mendapati banyak hal, mulai dari hal psikologis dan fisik. Saya belajar juga tentang perawatnya, saya belajar tentang pasiennya, tentang lingkungannya. Pokoknya banyak hal yang saya pelajari di situ dan setiap saat itu menjadi sangat berharga karena setiap hal menjadi pelajaran buat saya, hal baru bagi saya. Jadi menjadi volunteer buat saya saat itu bukan kesalahan, merupakan keputusan terbaik yang pernah saya lakukan dan saya bangga. Sampai hari ini pun saya bangga dengan keputusan itu dan saya merasa menjadi volunteer itu suatu keputusan yang sangat bijak dan step terbesar dalam hidup saya karena saya memberikan diri saya untuk orang lain tanpa memikirkan saya memikirkan tapi tanpa takut dengan resiko yang akan saya dapat. Ya. Bagaimana akhirnya saya menjalani hari-hari sebagai seorang volunteer di video selanjutnya. Bye bye, semoga ini memberkati teman-teman, semoga ini oh ya, saya menceritakan sedikit alasan kuat saya menjadi seorang volunteer. Saya ini disabilitas. Saya disabilitas kondisinya pincang. Kaki kanan saya sudah operasi 3 kali karena ada kelainan pertumbuhan tulang di sendi panggul saya, panggul saya, femur saya bermasalah. Setelah dioperasi 3 kali ternyata akhirnya saya pincang dan kaki saya masih utuh. Lihatin ya, masih utuh, masih sangat bagus, tapi saya berjalan ini pincang. Saya pincang berjalan. Pincangnya itu bukan dari kecil, dari tahun 2014-15an kalau nggak ingat. Sejak itu saya merasa kondisi ini membuat saya tidak bisa banyak memberi arti dari buat hidup saya. Dan ketika COVID ini datang, saya merasa ini kesempatan saya untuk menjadi lebih berarti bagi orang lain, membuat hidup saya lebih berguna. Walaupun saya pincang, saya ingin di akhir hidup saya ingin bangga bahwa saya pernah melakukan sesuatu yang besar. COVID ini datang, kesempatan itu pun datang buat saya. Dan akhirnya saya mengambilnya. Saya ingin menjadikan hidup saya berarti di mata Tuhan. Saya ingin ketika Tuhan panggil saya bisa mengatakan, yes, saya sudah memberikan
sesuatu yang besar. Dan saya sudah berusaha menjadi yang terbaik dalam hidup saya. Dengan menjadi volunteer, saya volunteer dalam kondisi pandemi ini ketika banyak orang mundur, saya maju bersama Tuhan. Aduh, rasanya saya menjadi berarti, membuat hidup saya lebih berguna, dan membuat saya merasa bangga dengan Tuhan, dengan hidup yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Saya merasa tidak menyanyiakannya, sudah menggunakannya dan sebaik-baik. Oke, itu sharing saya teman-teman. Buat yang terberkati dengan sharing saya, semoga semakin menguatkan, dan yang merasa ini bermasalah, kita hempas jauh. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati.